hidup bergairah penuh dengan harapan. Harapan dan pertolongan sangatlah penting dalam kehidupan kita, agar di satu sisi kita terhindar dari bahaya dan di sisi lain agar kita memperoleh apa yang kita butuhkan dan kita inginkan di waktu yang akan datang. Jadi kita dalam hidup ini selalu membutuhkan harapan dan pertolongan. Harapan itu seringkali kita ekspresikan dengan cita-cita atau kadang-kadang kita bilang angan-angan, tetapi angan-angan di sini adalah angan-angan yang realistis, yang maksud saya realistik itu yang achievable, yang bisa dicapai. Dan pertolongan itu penting karena kita tidak mungkin bisa hidup mengendalikan lingkungan kita sendiri 100% tidak mungkin. Kita hanya bisa berbuat sesuatu yang kita maksudkan untuk mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi lingkungan, tetapi kemampuan kita sangat terbatas. Oleh karena itu kita juga butuh pertolongan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan para anggota masyarakat kita itu memiliki harapan yang bermacam-macam. Misalnya, harapan terhindar dari penyakit pandemi, harapan memperoleh pasangan hidup yang serasi, harapan memperoleh penghasilan lebih banyak, harapan memiliki rumah yang memadai, harapan menyaksikan keberhasilan anak-anak dalam belajar dan meniti karir mereka, dan harapan untuk memiliki pemimpin yang jujur dan adil, dan sebagainya, dan sebagainya. Jika kita merasa ada harapan dan bakal ada pertolongan, maka kita akan mengalami gairah dalam kehidupan. Sehingga kita bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan meskipun pekerjaan itu sulit dan melelahkan. Kita bergairah, bersemangat. Gairah dan semangat itulah yang menambah tenaga bagi kita sehingga kita mampu melaksanakan pekerjaan yang berat, mampu mengatasi kesulitan yang pelik, mampu menghadapi penderitaan-penderitaan. Tapi penderitaan-penderitaan dan kesulitan itu kita anggap kecil. Karena apa? Karena harapan kita itu lebih besar nilainya dibanding dengan hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan itu. Maka kesulitan apapun yang kita hadapi, itu kecil. Aku harus bisa mengatasinya. Nah, oleh karena itu, harapan itu penting sekali. Yang dimaksud dengan harapan adalah perkiraan positif bahwa suatu saat akan terjadi suatu keadaan yang lebih baik daripada penderitaan atau kesulitan yang sedang dialami saat ini. Sedangkan pertolongan adalah bantuan pihak lain yang bisa menciptakan keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Anak-anak misalnya ketika masih anak-anak butuh bantuan dari orang tua. Kalau anak-anak tidak punya orang tua, misalnya ditinggal meninggal, maka mungkin dia punya cita-cita tinggi, tapi dia merasa tidak ada bantuan dari pihak lain. Nah, pihak lain bagi kita orang yang beriman adalah yang paling penting adalah bantuan dari Allah. Ya, ini penting karena orang yang merasa tidak ada harapan dan tidak ada pertolongan itu cenderung merasa hopeless dan helpless. Ya. Hopeless dan helpless. Ini saya mengambil istilah bahasa Inggris karena rasanya itu lebih mudah difahami daripada kalau saya menyebut bahasa Arab. Ya. Harapan bahasa Arabnya itu roja. Harapan itu beda dengan angan-angan kosong. Kalau angan-angan kosong namanya tamanni. Jadi beda antara harapan yang kita perkirakan akan terrealisasi dan harapan kosong atau yang biasanya disebut hanya angan-angan.
malah mungkin hanya mimpi saja gitu. Nah, pertolongan itu juga penting. Karena kalau kita tidak merasa ada pertolongan yang bisa membantu kita mengatasi kesulitan, maka kita akan putus asa. Nah, sehingga orang yang putus asa itu karakternya atau biasanya kriterianya gimana? Dia tidak punya harapan dan merasa tidak ada bantuan. Hopeless and helpless. Ya. Jadi dengan demikian orang yang merasa hopeless dan helpless itu tidak bergairah dalam hidupnya dan tidak bersemangat untuk berusaha mengatasi kesulitan atau memperbaiki keadaan. Dia merasa tidak akan bisa mengubah keadaan buruk yang sedang dia alami. Seperti misalnya kemiskinan, ya memang nasibku miskin. Dia tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk memperbaiki keadaan sehingga tidak lagi miskin. Atau misalnya keadaan yang tidak menyenangkan, yang memberatkan, eksploitasi oleh orang lain. Nah, eksploitasi oleh orang lain itu bisa oleh orang dekat. Dieksploitasi oleh suami, dieksploitasi oleh majikan misalnya. Itu juga sesuatu yang bisa membebani kehidupan. Eksploitasi suami, saya ceritakan sedikit tanpa menyebut nama. Ada seorang wanita yang mengeluh karena umurnya sudah 70-an, tapi suaminya itu memberi pekerjaan catering. Suaminya itu rajin menjual, rajin mencari customer. Terus begitu dapat customer, ordernya diserahkan kepada istri suruh mengadakan semuanya itu. Terus dia mengklaim bahwa itu keberhasilan dia. Padahal yang mengerjakan itu istrinya yang sudah umur 70. Nah, itu berarti eksploitasi oleh suami. Karena sekaligus suami itu menjadi majikannya juga. Ya, jadi keadaan-keadaan semacam itu membutuhkan semangat untuk menghadapi masa depan. Ya. Jika keadaan semacam ini berlangsung lama, dia bisa merasa putus asa. Dan mungkin kalau dia tidak bisa mengatasi, dia berusaha melupakan, bukan mengatasi, tapi dia berusaha melupakan perasaan itu dengan cara apa? Mengonsumsi obat terlarang. Atau bahkan bisa bunuh diri. Oleh karena itu, kita orang Islam tidak boleh mempunyai perasaan hopeless, tidak boleh mempunyai perasaan helpless. Dan di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang memberi kita harapan. Banyak ayat-ayat yang menawarkan bantuan. Bantuan dari mana? Dari Allah. Kalau bantuan itu dari Allah, bisa saja nanti Allah menggerakkan hati orang lain supaya menolong orang yang sedang menderita itu. Secara lahiriah orang yang menderita itu menganggap bahwa dia ditolong oleh pamannya misalnya. Padahal sebenarnya yang menolong Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan hati paman itu sehingga dia mau menolong. Ya, jadi Allah itu menawarkan harapan-harapan. Harapan-harapan baik di masa depan. Baik masa depan jangka pendek maupun masa depan jangka panjang. Bukan hanya harapan jangka panjang. Kalau harapan jangka panjang jelas surga. Ya. Tapi juga Allah menawarkan harapan-harapan jangka pendek. Dan juga menawarkan pertolongan-pertolongan. Ya. Nanti kita pelajari. Tapi ada orang yang putus asa setelah dia mengalami kejayaan. Nah, seringkali orang yang pernah jaya kemudian jatuh, dia lebih mudah putus asa daripada orang yang selalu di bawah. Ya, kalau secara matre gambarannya, orang yang miskin dari kecil sampai tua sekali, dia miskin terus. Dia nggak begitu merasa menderita. Tapi orang yang misalnya mulai kecil terus sampai dewasa, dia makmur, serba kecukupan. Tapi suatu saat bangkrut misalnya, terus dia menderita. Nah, itu penderitaannya
lebih sakit daripada orang yang miskin mulai dari kecil. Nah, ini ada contoh. Allah memberikan contoh, ada seorang yang kaya raya. Zaman itu kaya itu lebih banyak diperoleh dari produksi tanah, perkebunan atau pertanian begitu. Nah, Allah memberikan contoh, ada seorang yang kaya raya yang dia terbelokkan bukan menjadi bersyukur kepada Allah, tetapi menjadi sombong gara-gara kekayaan itu. Padahal yang membuat subur adalah Allah. Dia mengajak temannya yang tidak kaya, ayo jalan-jalan ke kebun. Begitu masuk ke kebun, orang itu membanggakan, nih kebunku subur, hasil nanti panenannya akan banyak. Ini berbuah pada bulan ini yang itu berbuah pada bulan yang lain, sehingga dalam sepanjang tahun itu selalu saja ada yang dipaneni. Tapi kemudian dia tuh menyombongkan bahwa aku kira tidak akan terjadi hari kiamat. Itu kesombongannya itu membuat dia menganggap bahwa tidak akan ada hari kiamat dan kebunnya itu tidak akan hancur. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke kebunnya bersama dengan temannya. Dia zalim. Zalimnya apa? Dia mengatakan, wa ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Kebun ini tidak akan rusak. Ini akan selalu subur karena ada aliran sungai di dalamnya. Tapi suatu saat dia itu masuk ke kebun dengan harapan mau panen. Lalu ternyata buah-buahan dari kebunnya itu habis dimakan hama, dan bahkan tanamannya pun juga ikut rusak. Lalu digambarkan oleh Allah, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya itu dibinasakan, hancur semuanya. Lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya. Ini bahasa tubuh untuk menunjukkan penyesalan. Menyesal terhadap apa yang telah ia keluarkan, bahwa aku menanam ini, aku sudah keluar biaya sekian untuk pupuk, aku keluar ini untuk benih dan sebagainya. Semuanya habis, tidak ada keuntungannya. Nah, sedangkan pohon kurma pohon anggur yang ada di situ tuh pada roboh habis gitu. Lalu dia menyesal, aduhai kiranya aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ya, karena pada waktu masuk situ pernah mengajak temannya, dia bilang aku lebih kaya dan karena itu aku lebih mulia dibanding kamu. Nah, terus si temannya ini mengingatkan, kamu jangan begitu, kamu mesti bersyukur, yang membuat tanah ini subur itu Allah. Ya, berarti yang memberi kamu rezeki itu Allah, bersyukurlah, jangan kamu ingkari. Tapi dia waktu itu tidak gubris, terus sekarang terjadi kehancuran itu. Walam takul lahu fi'atu yang surunah. Nah di sini, dan tidak ada segolongan pun orang yang bisa menolong dia. Jadi harapan panen sudah tidak ada, hope-nya tidak ada. Walam takul lahu fi'atu yang surunahu min dunillah, tidak ada siapapun yang bisa menolong dia. Ya udah sudah hancur, bagaimana lagi? Nggak ada yang bisa memperbaiki. Wa ma kana muntasira. Oleh karena itu dia tidak bisa membela diri. Ya udah hancur semuanya. Nah, kita mesti dalam hidup ini selalu ingat bahwa kita bisa mendapatkan rezeki itu Allah yang mengatur, yang membuat tanaman-tanaman itu tumbuh itu Allah, sehingga kita bisa makan buahnya, bisa makan daunnya, atau bisa makan tangkainya, bahkan bisa juga makan akarnya. Dan tanaman-tanaman itu dimakan oleh binatang ternak, yang binatang ternak itu menjadi tumbuh besar, yang menumbuhkan juga Allah. Kemudian kita sembelih, kita makan dagingnya,
yang bisa tumbuh karena makanan yang ditumbuhkan oleh Allah tadi. Oleh karena itu kita mesti selalu ingat bahwa kita ini dirawat oleh Allah. Sebaliknya, rasa optimis, kalau itu tadi menyebabkan pesimis dan putus asa. Al-Quran juga memberikan gambaran rasa optimis bagi orang yang mempunyai harapan dan mempunyai meyakini akan ada pertolongan. Jadi dia meyakini akan ada hope yang lebih baik, harapan, dan akan ada help, ada bantuan. Misalnya ini rasa optimis yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa suatu saat berhasil mengajak kaumnya, Bani Israel, untuk keluar dari Mesir. Ketika mereka itu bersama-sama keluar dari Mesir, mereka ke arah utara. Di utara ada Laut Merah. Ternyata mereka dikejar oleh Fir'aun. Ketika dikejar oleh Fir'aun, orang-orang di sekitarnya Nabi Musa itu bingung, bagaimana kita bisa selamat? Di belakang kita ada Fir'aun dan tentaranya yang siap membantai kita. Kalau kita lari dari mereka, di depan kita ini laut. Kalau kita nyebur laut, mati. Karena orang-orang pedalaman itu seringkali kan tidak bisa berenang. Mati kita. Ya, tidak ada harapan. Tapi Nabi Musa tenang. Karena Nabi Musa yakin akan ada harapan lebih baik dan akan ada pertolongan. Ya, digambarkan oleh Allah di surat Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'an. Ketika dua kelompok ini saling melihat, ya, kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Nabi Musa itu saling melihat berarti dekat. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, sahabat-sahabatnya Nabi Musa mengatakan, wah kita kekejar nih. Kekejar, benar-benar kekejar. Ini pakai dua penekanan. Inna itu penekanan, la-nya itu juga penekanan. Wah benar-benar kita terkejar. Nabi Musa tenang. Qala kalla, jangan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku itu bersamaku. Tuhan pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, ini kan dia punya harapan yang sekaligus pertolongan. Karena dia meyakini itu dan memang dia membawa kaumnya Bani Israel keluar dari Mesir kan diperintah oleh Allah. Masa Allah yang memerintahkan dan ketika hambanya ini melaksanakan tugasnya akan dibiarkan? Ya. Jadi kalau Allah memerintahkan, kemudian kita mau melaksanakan, pasti Allah akan menolong kita. Nah, Nabi Musa ini diperintah oleh Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir supaya tidak dieksploitasi sebagai budak. Terus di perjalanan terkejar begitu. Dia yakin aku ini melaksanakan tugas dari Allah. Masa Allah akan membiarkan aku? Lalu fa'auhayna ila Musa. Lalu aku wahyukan kepada Musa. Wahyunya apa? Idrib bi'asakal bahr. Pukullah laut itu dengan menggunakan tongkatmu. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Lalu laut itu menjadi terbelah. Terbelah, terus tiap-tiap belahan itu tinggi sekali karena mereka bisa berjalan di tanah yang di bawah laut, dasar laut, sedangkan airnya itu terbelah. Sehingga mereka melihat gunung air di kiri dan kanan itu bagaikan gunung yang tinggi besar. Nah, jadi Allah memberikan gambaran bagaimana orang itu putus asa dan bagaimana orang itu bergairah. Putus asa karena tidak ada harapan dan tidak ada pertolongan, bergairah karena yakin ada pertolongan dan ada harapan. Nah, orang-orang yang beriman itu sangat berpotensi memiliki kegairahan dan semangat dalam hidup karena Allah banyak menawarkan harapan dan pertolongan kepada mereka. Sehingga orang yang betul-betul beriman sangat kecil kemungkinannya putus asa. Karena Allah banyak menawarkan harapan dan pertolongan, maka kalau ada seseorang yang berputus asa dalam hidupnya, bisa diduga bahwa dia itu tidak memiliki keimanan yang benar. Atau bahkan bisa dikatakan dia itu tidak punya iman. Kalau tidak punya iman sama dengan kafir. Ya.
Ini firman Allah yang mengutip Nabi Yakub, dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kata-kata Nabi Yakub itu benar. Kok kata-kata Nabi Yakub benar? Dia kan utusan Allah. Kalau utusan Allah itu kan berbicaranya itu berdasarkan wahyu. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad itu percakapannya itu berdasarkan wahyu. Nah, Nabi Yakub mengatakan, innahu la yai'asu min rawhillahi illal qaumul kafirun. Sungguh tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang kafir. Berarti begitu seseorang itu putus asa, berarti dia kafir. Kita menangkapnya begini, bahwa kok aku itu masih galau ya, kok aku ini masih suka putus asa ya. Lalu kita cek, jangan-jangan imanku ini masih lemah, maka aku harus memperbaiki imanku. Jadi kegalauan, apalagi keputusasaan, itu pertanda keimanan yang lemah. Maka kita perbaiki. Nah, antara yang kita pelajari dalam pengajian kita ini, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini sambil memperkuat iman kita. Kalau kita menghadapi kehidupan dengan keimanan yang baik, maka insya Allah kita ini hidupnya bahagia. Nah, harapan dan bantuan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita umat yang beriman, itu mulai dari ampunan atas dosa-dosa sampai dengan pahala atau imbalan atas perilaku baik. Jadi Allah itu menawarkan dua hal yang besar. Satu, ampunan. Kenapa penting ampunan? Iya, kita ini siapa sih yang tidak pernah melakukan dosa? Dan mungkin yang kita lakukan kecil-kecil, tapi setiap hari. Kalau di kumpulan itu kan banyak. Kalau kita banyak melakukan dosa, maka potensinya dosa itu akan menyeret kita ke neraka, celaka kita. Maka kasih sayang dari Allah yang paling penting adalah ampunan. Itulah makanya Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak istighfar, karena kita setiap hari melakukan dosa. Terus setelah kita selamat dari neraka, kita berharap kita punya harapan-harapan kehidupan di dunia yang lebih baik, dan besok di akhirat kita bisa masuk ke surga. Nah, namun perlu kita sadari bahwa harapan yang tadi saya sebut bahasa Arabnya ar-roja, dan bantuan itu bahasa Arabnya an-nasr, yang datangnya dari Allah hanya bisa diperoleh jika kita melakukan usaha-usaha yang membuat kita layak menerima ampunan dan pahala. Jadi misalnya kalau saya bicara materai, sekarang ini saya miskin. Kalau saya kepengen kaya, terus saya berharap insya Allah bisa aku menjadi kaya. Nah, kalau harapan itu ditunjang dengan usaha saya untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan penghasilan lebih banyak, maka harapan itu dalam bahasa Arab disebut ar-roja atau hope itu. Tapi bahasa Inggris hope itu bisa rancu ya. Bisa hope itu bisa yang realistik, ada yang tidak. Tapi sebenarnya bisa dibedakan. Kalau kita mengatakan I hope, itu ada indikasi-indikasi terjadi. Tapi kalau tidak ada indikasi-indikasi terjadi, kita biasanya tidak mengatakan I hope, tapi kita mengatakan I wish. I wish. Nah, kalau kita bilang I wish, itu tidak realistis. Kemudian kita mengharapkan ada pertolongan dari Allah. Pertolongan itu juga harus ada reasonnya. Kalau tadi Nabi Musa, reasonnya kan dia melaksanakan tugas dari Allah untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Kalau kita dalam kehidupan ini berbakti kepada Allah, disuruh sholat 5 kali kita laksanakan, puasa kita laksanakan, kita disuruh menolong orang lain kita laksanakan, kita disuruh menepati janji kita laksanakan. Nah, kalau itu kita laksanakan, nanti kita bisa berharap Allah akan menolong kita. Nah, jika ada seseorang yang ingin memperoleh harapan dan pertolongan tapi tidak mau melakukan usaha-usaha, maka keinginan itu sia-sia dan itu hanya merupakan lamunan saja. Istilahnya dalam bahasa Arab namanya at-tamanni, ya, at-tamanni.
Nah, ini ayat yang saya sebutkan berikut ini itu menggunakan roja. Roja itu kata benda, atau dalam bahasa Inggris itu seperti gerund. Terus di sini disebutkan pakai kata kerja mengharap. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya, ini besok di akhirat itu bertemu, artinya akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Kenikmatannya itu diselamatkan dari neraka dan dipersilahkan tinggal di surga yang nyaman. Nah, kalau kepingin seperti itu, falyamal amalan sholiha, dan hendaklah dia beramal yang soleh, berperilaku yang layak. Yang soleh itu layak, tapi layaknya dengan ukuran keimanan, ya. Jadi harus ada usaha. Nggak bisa kita kepingin masuk surga tapi tidak mau sholat. Itu saya suka kalau bercanda sama cucu, misalnya cucu ini suatu saat males sholat, kamu bisa nggak kenyang, ya perutmu lapar, kamu kepingin kenyang tapi tanpa makan, itu yang kamu lakukan, kamu kepingin masuk surga tapi tidak mau sholat, ya nggak bisa. Kalau kepingin kenyang ya makan, kalau kepingin surga ya sholat. Gitu. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita bisa mendorong anak-anak yang belum tahu artinya sholat itu apa. Nah, itu didorong dengan berbagai cara, antara lain yang semacam itu. Ya, kalau kita ingin mempunyai harapan, ingin mempunyai pertolongan dari Allah, beramal soleh, berusaha. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan Allah. Ya, kalau jangan menyekutukan Allah maksudnya apa? Hidup ini mengandalkan kepada Allah. Rizki yang kita cari yang halal. Kalau ada orang mencari rizki yang haram, itu berarti dia mengandalkan pada yang lain. Bukankah kalau korupsi itu harus ada kerjasama dengan orang lain? Itu bisa mendapatkan kesempatan korupsi kalau ada teman yang mengajak atau yang bersedia membantu. Ya, jadi kalau kita itu memang ingin mengharapkan dari Allah, ya kita berperilaku seperti yang dituntunkan oleh Allah. Kita mintanya hanya kepada Allah saja, tidak minta kepada pihak lain. Kalau minta kepada Allah berarti kita membatasi diri hanya yang halal saja, yang haram tidak usah. Ya. Kemudian coba berikut ini ada contoh keterkaitan antara harapan dan usaha. Nah, tadi kan disebut fal ya'mal amalan sholiha, berusaha. Ya. Nah, ada contoh keterkaitan antara harapan dan usaha. Jika seseorang telah banyak melakukan pelanggaran sehingga dia telah menanggung dosa, dia akan punya perkiraan bisa masuk neraka. Tapi kalau dia mau melakukan usaha-usaha, dia bisa dibebaskan dari neraka meskipun dia sudah pernah melakukan banyak dosa. Nah, itu gimana? Ya kita mengharapkan ampunan dari Allah. Kalau kita mengharapkan ampunan dari Allah, maka kita mohon ampun, ya, mohon ampunan kepada Allah, dan kita janji tidak akan mengulangi lagi. Ya, jadi meskipun kita itu sudah dalam keadaan berlumuran dosa, jangan putus asa. Allah masih memberi harapan. Di Al-Quran ada, tapi saya ambilkan dari hadis. Ya. Hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah berfirman, dikutip oleh Nabi, tetapi tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau itu firman Allah dicantumkan di dalam Al-Quran, itu berarti ya Al-Quran. Tapi kalau tidak dicantumkan di situ, itu namanya hadis qudsi. Nah, Rasulullah mengutip Allah begini, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha mulia mengatakan begini, ya ibna Adam, hai anak Adam, artinya hai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Kalau kamu mau minta kepadaku
dan kamu mau berharap dariku, maka aku akan ampuni kamu. Aku tidak peduli seberapa besar pun dosamu. Ada kata wala ubali, aku tidak peduli. Artinya aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Kalau kamu mau mohon kepadaku, tentu mohon ini terutama mohon ampun dulu, istighfar. Plus doa lain, minta yang lain, bagus gitu. Terus Allah melanjutkan, ya bena Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Hai anak Adam, seandainya pun dosa-dosamu itu sampai setinggi langit, tapi kamu kemudian mau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni kamu wala ubali, dan aku tidak peduli dosamu itu sebesar apapun, sebanyak apapun. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khutaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Nah, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menjumpai aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ini kan harapan yang bagus. Kalau di Al-Quran ada ya ibadi, wahai hamba-hambaku, laitai asu, kalian jangan berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, itu yang di Al-Quran. Ini saya kutipkan dari hadis. Nah, padahal kita ini menyadari bahwa memang kita ini telah berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangannya, tapi dalam prakteknya ada saja waktu-waktu tertentu di mana kita gagal melaksanakan perintah Allah. Misalnya suatu saat kita, waduh aku sholatnya terlambat, atau malah ada juga yang sholatnya masih bolong-bolong, ada saja gitu. Ya. Jadi ada kalanya waktu-waktu yang menyebabkan kita gagal melaksanakan perintah Allah, atau kita melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Akibatnya hasil dari perilaku kita ini bercampur. Kita ya sholat tapi melakukan dosa. Tapi mudah-mudahan dosa yang kita lakukan itu dosa kecil. Kalau ada orang mengatakan sholat jalan terus tapi korupsi terus-terusan, korupsi itu dosa besar, sulit untuk diampuni, apalagi kalau dia sudah tahu bahwa itu dosa tapi dia jalani lagi, itu sulit diampuni. Yang diampuni itu menyadari bahwa itu salah, kemudian mohon ampun, lalu berhenti, tidak melanjutkan lagi. Tapi banyak orang astagfirullah, tapi korupsinya jalan terus. Nah, kalau yang seperti itu tidak diampuni. Nah, dan Allah itu akan bersedia mengampuni orang yang betul-betul taubat. Nah, ini Allah memberikan gambaran. Wa akharuna atarafu bidzanbihim. Ada orang-orang yang orang lain ya, yang mereka mengenali di sini kalau bahasa Inggris itu acknowledge, mengakui ya, mengakui bahwa mereka itu telah berbuat dosa, sehingga perilakunya campur. Ya. Khalatu amalan shalihan wa akhar sayyi'a. Dia perilakunya itu campur antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Asallahu ayyatuba alaihim, Allah akan menerima tobat orang itu kalau dia memang betul-betul bertaubat. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini kan statementnya Allah ini kan memberikan harapan bahwa Allah akan menolong dia, menyelamatkan dari neraka. Jadi antara harapan dan pertolongan bergabung jadi satu. Ya. Dalam hal kehidupan, itu Allah, kehidupan kita maksudnya, Allah menjanjikan akan memberi kemudahan dalam segala urusan jika kita mau bertakwa. Dengan antara lain misalnya beriman dan melaksanakan perintah-perintahnya sambil meninggalkan larangan-larangannya. Nah, harapan akan memperoleh kemudahan dalam hidup ini tentunya bisa memotivasi kita dengan gairah yang tinggi. Kita bersemangat, termotivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan
bimbingan Allah. Antara lain apa? Kalau bertakwa itu, kalau berdagang, ya mesti dia jujur, dia tidak menipu. Kalau dia janji, dia menepati. Kalau dia diberi kepercayaan, ya dia melaksanakan amanat itu. Jadi kalau itu tadi berdagang, kalau dikasih amanat itu misalnya dikasih jabatan, jadi gubernur, jadi wali kota, apalagi jadi presiden, dia melaksanakan amanat dengan baik. Kalau kita itu kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar pada Pancasila kan presiden itu harus adil, ya. Presiden itu harus berusaha memakmurkan rakyat. Tapi kalau presidennya itu tidak adil, berarti dia tidak melaksanakan amanat, amanat dari masyarakat. Kalau amanat itu dari masyarakat, berarti itu juga amanat dari Allah. Nah, selama kita itu melaksanakan berperilaku sesuai dengan bimbingan Allah, antara lain itu tadi tidak menipu, tidak mencuri, dan tidak menyakiti orang, insya Allah hidup kita gampang. Nah, gampang, tidak banyak problem. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat urusan-urusan dia menjadi mudah. Gimana nggak mudah? Orang itu jujur, suka menolong orang lain. Kalau dia suka menolong orang lain, kemudian suatu saat dia yang menghadapi kesulitan, orang yang biasa ditolong kan akan siap untuk menolong dia. Ya. Nah, itu akan memberikan kemudahan. Dan Allah juga menjanjikan akan memberi kita rizki yang banyak. Banyak ya, rizki materi ini. Serta akan memberi solusi untuk menghadapi setiap problem, untuk mengatasi setiap problem yang dihadapi. Syaratnya apa? Takwa, nurut aja kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi dia makhraj. Makhraj itu way out atau solution. Ya. Dan Allah akan memberi dia rizki yang tidak tersangka-sangka. Tidak tersangka-sangka itu bisa jumlahnya tidak tersangka-sangka, bisa juga datangnya dari arah yang tidak tersangka-sangka. Ya. Jadi ini yang ayat yang kedua ini sangat populer, dan yang pertama saya sebut tadi sama-sama di surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat semua urusannya dia itu menjadi gampang. Nah, kemudian Allah juga mendorong kita, memotivasi kita untuk secara bergairah bekerja keras di jalan Allah dengan menawarkan harapan-harapan berupa kasih sayang dari Allah. Padahal kasih sayang Allah itu bisa berupa macam-macam kenikmatan. Tidak hanya dalam bentuk rezeki, uang, buah-buahan, dan sebagainya. Kasih sayang Allah itu bisa berupa ilmu. Kalau kita mempunyai ilmu, itu kan kita mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah. Kalau kita mempunyai ilmu yang banyak, maka kemungkinan kita melakukan kesalahan atau pelanggaran itu lebih kecil. Nah, karena itu kalau kita punya ilmu, kita manfaatkan. Memanfaatkan ilmu itu artinya diaplikasikan. Kemudian Allah juga memberi kasih sayangnya berupa kesehatan. Termasuk kasih sayang Allah adalah relasi yang luas. Coba, kalau ada orang jahat, terutama jahatnya itu merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu bisa dengan korupsi. Korupsi kan merugikan orang yang seharusnya menerima haknya tidak dikasih. Atau mengeksploitasi orang dan sebagainya. Nah itu kalau orang yang jahat seperti itu tidak akan banyak relasi. Kalau toh dia punya relasi orang-orang yang sama-sama jahat. Tapi kalau gitu relasinya orang-orang jahat, nanti kalau dia itu suatu saat ada kesulitan, orang-orang baik-baik tidak akan mau menolong. Ya. Jadi relasi itu penting. Ya. Relasi itu relation, good relation, hubungan yang baik. Misalnya ya, suami yang suka mengeksploitasi istri, menyakiti istri, kemudian memperlakukan istri dengan tidak baik, terus bahkan sampai kemudian istrinya tidak tahan lalu minta cerai.
Terus suami yang seperti ini kan karakternya memang buruk terhadap orang lain, terutama kepada wanita. Dia mau nikah lagi, dia akan berperilaku yang serupa. Kalau dia berperilaku yang serupa, wanita yang dinikahi lagi itu mana ada yang mau diperlakukan dengan buruk. Nah, besok di hari tuanya, dia bisa merasakan kesepian. Karena apa? Istrinya tidak ada, dia misalnya dia karena jahat, dia menceraikan istri, tidak dikasih tempat tinggal, terus dia dalam keadaan terpuruk, rumahnya dijual, dia tidak punya rumah, akhirnya ke rumah jompo, ya, ke rumah jompo. Di rumah jompo anaknya tidak mau nengok karena dia itu memperlakukan istri dengan tidak baik. Anak-anak akan membela ibunya. Kalau anak-anak membela ibunya, bapaknya di panti jompo biarin aja, rasakan sendiri. Meskipun itu anak, itu ya biarkan aja, karena anak ini lebih membela ke ibunya. Oleh karena itu, kalau kita kepingin di hari tuanya tidak kesepian, tidak lonely, kita mesti berperilaku baik kepada siapa saja, terutama orang-orang yang dekat. Ya. Nah, orang yang mau bekerja keras di jalan Allah, itu akan diberi rahmat oleh Allah. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang bisa berupa macam-macam, seperti yang saya sebutkan tadi. Allah menyebutnya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Yarjuna rahmatallah. Yarjun itu mengharap, hope. Ya. Dia atau lebih ke expect. Ya. Lebih ke expect. Expect itu harapan yang akan terjadi karena indikasi-indikasinya ada. Ya. Orang yang beriman, kemudian mereka mau hijrah. Orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu orang-orang yang dianiaya oleh penguasa-penguasa di Makkah. Karena disakiti dan bahkan sebagian ada yang bunuh, maka mereka yang masih selamat pindah meninggalkan Makkah, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal. Itu demi melaksanakan keimanan. Wajahadu fisabilillah, dan mereka mau kerja keras di jalan Allah. Ketika berdagang ya dengan cara yang diridhoi Allah. Makanya berdagang dengan cara yang diridhoi Allah itu termasuk kerja keras di jalan Allah. Nah, orang semacam itu akan mengharapkan bisa memperkirakan nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, lalu kalau Allah itu sudah mau memberi rahmat, memberi kasih sayang, nggak ada orang lain yang bisa menghalang-halanginya. Ya. Kita semua tahulah bahwa jika Allah sudah memutuskan akan melimpahkan kasih sayangnya kepada seseorang, tidak mungkin ada pihak lain yang bisa menghalanginya. Nah, ini seringkali orang menerjemahkan ini kalau secara materi. Rizki itu nggak kemana-mana. Kalau rizki itu memang jatahku, ya nanti akan datang sampai ke aku. Rizki itu tidak akan nyasar kemana-mana. Sebenarnya itu bahasa bahwa rizki itu hanya sebagian kecil dari rahmat Allah. Ya, hanya sebagian kecil dari rahmat Allah. Nah, kalau Allah memberi rahmat itu nggak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Rahmat Allah itu misalnya kesehatan. Kalau Allah itu sudah memastikan atau memutuskan akan membuat kita sehat, ya meskipun ada COVID, kita insya Allah tidak kena gitu. Kalau memang Allah memberi kita kasih sayang berupa kesehatan. Nah, sebaliknya jika Allah itu tidak memberikan kasih sayangnya atau rahmatnya kepada seseorang, tidak mungkin ada pihak lain yang bisa memaksakan pemberian rahmat itu. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya atau menghalanginya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Sebaliknya, kalau Allah sudah memutuskan untuk menahan atau tidak memberi rahmat kepada seseorang, maka tidak akan ada pihak lain, orang siapapun itu tidak bisa membuat rahmat Allah itu terkucur kepada dia. Ya. Kenapa? Wahul azizul hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana, maha adil. Ya, Allah itu memberi atau tidak itu sesuai dengan keadilannya. Nah, oleh karena itu kita mesti supaya kita mempunyai harapan baik,
kita sambil berusaha, sambil berprasangka baik, artinya berhusnudzon bahwa Allah akan menolong kita, Allah akan memberi kita nasib yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya. Nah, karena Allah adalah sumber segala kejadian dan sebagian dari kejadian itu berkaitan dengan kita. Ya. Rizki, Allah memberi kita rizki, tapi rizki itu diberikan oleh Allah kepada kita, ada kaitannya dengan kita, usaha kita. Ya. Nah, Allah mendorong kita untuk berprasangka baik terhadapnya, dalam arti bahwa Allah akan memberi kita yang baik-baik. Dengan demikian kita akan menjalani kehidupan ini dengan rasa optimistik, disertai dengan harapan yang baik, dan kita melakukan segala sesuatu dengan gairah. Ya. Rasulullah mengutip Allah lagi, ana inda dhanni abdi bi, aku menuruti prasangka hambaku. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berprasangka baik terhadapku, aku akan kasih kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk kepadaku, ya dia akan mendapatkan keburukan. Nah, ini suka-suka orang kalau tidak bertuhan mengatakan self-fulfilling prophecy. Omongan kita, prasangka kita itu akan terjadi. Nah, sebenarnya omongan kita yang baik berdasarkan prasangka yang baik kepada Allah. Nanti Allah akan menuruti. Jadi kalau orang yang tidak bertuhan menyebutnya self-fulfilling prophecy. Kejadian yang merupakan return atau sesuatu yang diakibatkan dari omongan kita sendiri, tidak ada unsur Tuhan. Ya. Omongan kita itu akan kalau orang Jawa bilang tumus, ya. Tumus. Omongan kita itu akan tumus, artinya omongan kita itu akan terjadi. Jangan ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang baik-baik aja. Nanti omongan kita itu akan terwujud gitu. Nah, kita bukan begitu ngomongnya. Kita berprasangka yang baik kepada Allah. Nanti Allah akan merealisasi prasangka yang baik itu. Nah, tapi bandingkan itu kalau orang yang beriman, orang kafir yang tidak beriman itu hidupnya tanpa harapan, ya, tanpa harapan. Kalaupun dia mengharap, harapannya itu semu, tipuan. Ya. Dia misalnya orang kafir, dia sudah banyak menolong orang, dia berharap wah pahalaku besar, ternyata di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Ya. Allah mengibaratkan orang kafir yang berbuat baik, besok di akhirat itu tidak ada hasilnya, bagaikan fata morgana. Ya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang-orang kafir yang beramal baik itu sama dengan orang yang melihat fata morgana di tanah yang datar. Fata morgana itu kan kalau tanah, terutama kalau aspalan itu ya, itu kalau kena terik matahari kan udara di permukaan itu menjadi mengembang. Karena udara mengembang, maka udara di permukaan persis itu naik ke atas. Lah naiknya ke atas itu kalau kita melihat dari jauh itu karena jumlahnya banyak, lalu seperti ada air, ya. Ada air yang di sana. Oh, itu basah, ada air. Tapi ternyata ketika didatangi ke sana, nggak ada air. Nah, ini besok di akhirat orang yang kafir itu haus sekali, kepengin minum. Wah, itu ada air. Ketika didatengin, nggak ada. Ya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang-orang kafir yang beramal baik, amal baik mereka itu bagaikan fata morgana di atas tanah yang datar, yang mereka sangka berupa air ketika mereka dahaga. Tapi ketika mereka datangi, ternyata air itu tidak ada, ya. Tidak ada sedikit pun air. Dan didapati Allah siap untuk mengadili dia. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dia tidak mendapatkan air itu, wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah. Kemudian Allah siap mengadili dia dan dia diberi hukuman setimpal.